Kembali bersama saya Sidi Permadi. Saudara, setelah amnesti diberikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Presiden Prabowo juga memberikan pengampunan kepada 2 narapidana atas kasus penghinaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Julianus Paonganan alias Ongen, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena menghina Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2016 lalu. Ongen yang merupakan doktor ilmu kelautan lulusan IPB ditangkap Subdirektorat Cybercrime Barreskrim Polri pada Desember 2015 akibat mengunggah foto Presiden Joko Widodo bersama artis Nikita Mirzani di akun media sosial X miliknya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, Ongen mendapatkan amnesti berbarengan dengan 1.178 terpidana lain karena dianggap memenuhi syarat. Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178 karena ada ketambahan, salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius, ya, itu kasus ITE juga, ya. Julius Paonganan, ya, Julius Paonganan itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden pingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama karena Presiden merasa semua anak negeri ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik. Selain Ongen, amnesti juga diberikan kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022 bersama Bambang Trimulyono. Gus Nur pun divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Relawan Jokowi dari Barajepe mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Prabowo atas pemberian amnesti kepada 2 narapidana kasus penghinaan Presiden Joko Widodo. Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu sebangku. Amnesti yang diberikan oleh Presiden terhadap kasus yang menimpa beberapa penghina atau hate speech kepada Pak Jokowi itu sudah menjadi keputusan Bapak Presiden, ya, dan kita demi persatuan dan kesatuan bangsa kita dukung apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Prabowo, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah. Lalu benarkah pemberian amnesti kepada para penghina Jokowi adalah sinyal kuat Prabowo mulai menjauhi Jokowi? Kita bahas bersama Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan, lalu juga ada Waketum Jokowi Mania Andi Azwan, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah bergabung via Zoom. Di studio ada Bung Ganda dan Bung Andi, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore. Mas Toto juga bisa dengar suara studio ya? Selamat sore, Bung Andi, Bang Syahganda. Selamat sore, Toh. Oke, saya mau ke Bung Ganda dulu. Bung Ganda, amnesti kepada Sekjen PDIP sudah dikasih. Kemudian ternyata kepada kedua penghina Presiden Joko Widodo juga itu diberikan pengampunan. Bisa dibaca sebagai sinyal tertentu antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi semakin merenggang? Ya, kalau merenggang itu relatif ya menurut saya. Tapi kan kita pertama perlu mengapresiasi langkah Presiden 08 di bulan 8 ini, ya kan, untuk mengkoreksi bahwa kita ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan ini, khususnya ada ribuan korban termasuk saya yang dipenjara, ya, karena kasus mengkritik Undang-Undang Omnibus Law waktu itu, dan kasusnya belum selesai. Misalkan Jumhur Hidayat yang masih di Mahkamah Agung, ya, kita dihukum beberapa orang karena mengecam Undang-Undang Omnibus Law, tapi kita kemarin sudah menyelesaikan 1.000 orang. Tadi malam kita rapat aliansi ini, Persaudaraan Tapol-Napol, dan sebagiannya itu 210 orang sudah saya serahkan kepada Profesor Dasko, yang dalam hal ini meminta saya merapikan nama-nama itu dan kasusnya apa.
Jadi kita mengapresiasi bahwa ini adalah koreksi. Jadi ketika presiden itu melakukan langkah trup, istilah kita, karena dia punya 4 kekuatan dalam bidang hukum yang dijamin undang-undang, melakukan garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan yang menurut saya sangat-sangat penting buat bangsa ini ke depan ya. Mengkoreksi sejarah dan dia pasti memikirkan tentang persatuan. Nah, apakah persatuan itu seperti yang tadi Pak Menteri Hukum sampaikan, apakah persatuan punya konsekuensi ya bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati ya, kemudian menjauh misalkan, itu urusan lain, tapi ya itu kan dikembalikan kepada pihak-pihak. Tapi Anda melihat ada konsekuensi itu kepada hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya kalau Pak Prabowo kan tidak mungkin mengeluarkan kartu trufnya memberikan satu amnesti kepada Hasto yang selama ini dianggap sangat kritik ya, terhadap mantan Presiden Jokowi, dan Hasto yang menjadi tangan kanan sekutunya Anies Baswedan yang di dalam banyak kesempatan pada saat kampanye membongkar hal-hal yang mungkin sensitif untuk kepemimpinan Presiden waktu itu, karena Presiden Jokowi waktu itu juga akhirnya mengakui bahwa itu perintah beliau untuk Tom Lembong ya? kepada Tom Lembong misalkan. Nah, ini kan 2 kelompok. Jadi kalau masyarakat itu sebenarnya ada 3 kelompok, dulu kelompok Prabowo, kelompok Anies, dan kelompok Megawati. Nah, mungkin saatnya di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo pengen merangkul semua. Oke, pengen merangkul semua. Kalau gitu kita tanya ke Bung Andi. Bung Andi, kalau pemberian pengampunan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan Pak Jokowi, sebagai relawan Pak Jokowi, Anda bisa menangkap atau bisa memahami itu? Ya, pertama-tama saya sangat appreciate ya. Kami ya semua apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 kita ini menunjukkan ke wisdomnya. Ya. Bahwasanya anak bangsa ini harus sama-sama tidak melihat ke belakang gitu. Kita harus melihat ke depan untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu. Kalau dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada rasa balas dendam, apapun itu tidak ada. Dan sangat mengapresiasi kalau ini memang hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk itu. Jadi kalau dikatakan mungkin dibilang Pak Jokowi cawe-cawe dalam hal ini dibuktikan gitu. Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah hukum ini. Artinya proses yang berjalan itu sesuai dengan kaidah dari konstitusi, beliau sangat appreciate ya. Dan kita semua juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden. Meskipun amnesti itu diberikan kepada 2 orang yang sudah divonis menghina Pak Jokowi. Siapapun itu, karena itu adalah keputusan hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Jokowi dan kami semua itu samina wa ta'na untuk itu. Oke, kalau tidak masalah katanya, kalau Mas Toto Anda melihatnya, sebenarnya keputusan yang diambil Pak Prabowo ini memang hanya ya untuk rekonsiliasi atau sebenarnya ada motif politik lagi di belakangnya? Mas Toto, suaranya masih di mute? Halo. Oke, silakan. Dengar? Iya. Iya, ini sebetulnya kan memang sesuai dengan mazhabnya Prabowo Subianto ya, yang dari awal yang ingin berbicara mengenai rekonsiliasi, bahkan ketika berbicara mengenai barisan koalisi tidak berhenti pada kekuatan 85%, teruslah terlihat berusaha untuk menarik kekuatan PDI Perjuangan. Walaupun ketika kemudian hubungannya sudah mencair dan menurut saya puncaknya adalah amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto, tapi kita tahu keputusannya adalah PDI Perjuangan tetap berada di luar menggunakan istilah penyeimbang. Tapi dalam konteks hubungan yang mencair tidak lagi dalam konteks dendam sejarah, apalagi residu pasca Pilpres. Itu yang pertama menurut saya terlihat konsisten. Yang kedua, suka atau tidak, dari sisi persepsi, ini yang kemudian akan membuat image Pak Prabowo lebih positif. Suka atau tidak ya, dengan majunya Mas Gibran secara kontroversial sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo, lalu kemudian menjadi wakil presiden, ada image seakan-akan ada kekuatan Jokowi yang tetap ada dalam pemerintahan Prabowo. Paling tidak dalam pengambilan keputusan yang tidak kemudian menganakmaskan atau menganaktirikan pihak-pihak tertentu, termasuk yang dianggap sebagai musuh politik Pak Jokowi, Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari image bahwa Pak Jokowi masih menjadi bayang-bayang presiden atau kekuatan lain dalam pemerintahan Prabowo. Dan ini bagus buat seorang presiden terpilih. Dan ada PR yang menurut saya tetap harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo, dan ada juga catatan kritis artinya buat pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika Pak Prabowo kemudian misalnya membebaskan beberapa
pihak yang kemudian dianggap kena vonis pada zaman pemerintahan Jokowi, terutama terkait Undang-Undang ITE yang sering dianggap oleh teman-teman aktivis sebagai pasal karet. Artinya kan ada pemberlakuan secara sistem hukum yang bermasalah pada rezim sebelum. Artinya ini kita nggak bisa lihat sekedar pengampunan kepada sosok tertentu, tapi sebuah kritik terhadap sistem yang sempat diberlakukan pada rezim sebelum. Tapi ada PR juga buat Pak Prabowo menurut saya, terutama dalam kasus Mas Hasto ataupun dalam kasus Tom Lembong, ketika Mensesnek mengatakan bahwa dua kasus hukum ini bernuansa politik yang menjadi alasan salah satunya untuk kemudian keluar amnesti dan abolisi. Presiden tidak boleh berhenti pada level memberikan amnesti abolisi sesuai haknya sebagai kepala negara. Presiden artinya mengakui dalam sistem hukumnya ada politisasi yang masih mungkin terjadi. Jadi seharusnya Presiden setelah ini tidak berhenti, tapi bicara bagaimana perbaikan sistem hukum sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Itu poin paling penting menurut saya. Oke, tapi Mas Toto, kalau Anda melihatnya artinya ada konsekuensi tentunya ketika Pak Prabowo mengambil langkah amnesti ini. Apakah artinya ini bisa dilihat ya Pak Prabowo mulai melihat kekuasaan atau pengaruh dari Pak Jokowi sudah mulai mengecil? Kalau saya sih dari awal melihat Pak Prabowo tidak dipengaruhi oleh Jokowi ya. Pak Prabowo dipengaruhi oleh Jokowi dalam konteks pencalonan. Suka atau tidak Gibran itu mewakili deal politik antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi bagaimana menilai seorang Prabowo apakah berdiri independen atau tidak ketika sudah menjadi presiden, saya melihatnya bukan dari pidatonya yang teriak hidup Jokowi, bukan dari seberapa sering beliau kemudian bersilaturahmi, tapi apakah kebijakannya itu pas Prabowo atau tidak. Saya pernah berdebat juga dengan Bung Andi, saya mengatakan dengan masuknya Indonesia ke BRICS, dengan keluarnya program MBG, dengan tidak menggunakan APBN lagi untuk proyek infrastruktur, ini menunjukkan Prabowo berdiri independen. Tidak kemudian berbau Jokowi. Bahkan saya selalu mengatakan teman-teman relawan Jokowi harus legowo kalau kemudian akhirnya melihat sebuah fakta bahwa kebijakan Pak Prabowo itu berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. Kontinuitas itu nggak bisa dilihat dalam konteks sama dengan kebijakan Jokowi. Dan memang seharusnya seperti itulah seorang presiden terpilih melaksanakan sebuah kebijakan independen, tidak terpengaruhi oleh masyarakat. Kalau gitu kita juga tunggu Bung Ganda, tapi kalau dari catatan Anda, selain dua terpidana yang baru saja dapat amnesti, masih banyakkah terpidana lain yang ya di penjara dan perlu dapat amnesti karena menghina Presiden Jokowi? Ya ada 1000-an, ada 1000 lebih ya yang kita data, kan kita ini kan dari mulai 2014 ya, 2012 dulu, 2012 kasus 212 ya, itu Rahmawati Soekarno Putri udah almarhum kan sekarang kan, Kiflan Zen dan lain-lain, itu kan juga butuh kepastian tentang status hukumnya yang masih sangkut sebagai tersangka. Padahal dia udah meninggal. Liusung Karisma ya itu sudah meninggal, kasusnya masih tersangka. Egy Sujana waktu dia teriak di depan rumah Prabowo lawan people power, ditangkap sama rejim Jokowi, kemudian kasusnya masih tersandra sampai sekarang. Jadi memang ada 1000-an kasus-kasus, baik kasus rencana undang-undang KUHP, kasus KUHP ya, kemudian rencana undang-undang perubahan undang-undang KPK dulu ya, banyak sekali yang ditangkap di zaman era Jokowi ini. Jadi tindakan Pak Presiden ini untuk yang kasus Tom Lembong dan kasus Hasto dan kemudian tadi ada Gus Nur ya, itu kan menunjukkan memang ini ada koreksi ya, koreksi terhadap masa lalu ya. Jadi saya sudah serahkan ke Pak Dasko data-data 1000 nama itu ya, karena beliau juga menjanjikan dalam waktu dekat itu akan dibebaskan, diamnesti atau abolisi. Nah jadi memang kita melihat bahwa presiden ini bisa jadi dia sudah menunjukkan kepada Pak Jokowi ya bahwa langkah ini mungkin menyakitkan Anda ya kan, karena Anda itu adalah bagian daripada orang-orang ini terpenjara. Seperti saya kan nggak ada kesalahan, cuma mengkritik undang-undang Omnibus Law, kenapa saya dipenjara misalnya gitu ya. 1000 orang lebih yang artinya masih penjara dan menunggu. Enggak, sebagian masih nyangkut ya, seperti Jumhur tadi kan nyangkut tuh di Mahkamah Agung. Egy Sujana kasus dia makar itu nyangkut. Rahmawati Soekarno Putri nyangkut. Itu kan banyak orang-orang yang dia itu tidak bisa jadi komisaris ya kan, kalau ada yang tidak bisa jadi kerja di pemerintah, kalau dia urus SKCK apa segala gitu. Ini dia memang harus diselesaikan menurut saya. Oke, kalau akhirnya mereka semua diberikan pengampunan oleh Pak Prabowo, kalau dari Anda relawan Jokowi, apakah Anda rela? Tapi jangan dijawab dulu Bung Andi. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang.